ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم زد وشرفا يا رب زد وشرفا يا رب يا رب كرما وتعليما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذي الفخر العلي وقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم على كل حال كتب وأن تكون علينا الدين الجهر الظاهر. قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ودام النفع به واليوم به في الدارين آمين ثم صلي الفرض. Mari kita sudah bahas tentang salat sunnah qobliyah maghrib. Itu bayrul mu'tadah, salat sunnah bayrul maghrib itu bayrul mu'tadah. Dulu ada waktu berbeda gitu ya. Kalau kiai yang imamin itu maghrib habis azan, santri itu biasanya pada salat qobliyah maghrib gitu. Itu lantas aja beliau gini. Tuh, nggak usah sholat sunnah, nggak dikasih gitu. Karena Rasulullah nggak pernah ngerjain ini, gitu. Itu kiai pesantren. Tapi ada juga sih guru yang ustadz gitu dan level ustadz ini juga udah kiai juga, cuma kiai di masyarakat gitu di luar beliau kiai. Itu silakan aja kalau sholat gitu, nggak apa-apa. Cuma kalau Pak Kiai memang larang kita gitu. Karena Rasulullah nggak pernah sholat qobliyah maghrib. Ya Anda sampai sekarang memang udah kalau Kiai ngarang Anda ikutin Kiai ya. Mau sholat disuruh turun, nggak usah sholat. Nggak usah sholat ya. Karena Rasulullah nggak pernah sholat qobliyah maghrib gitu. Ya tetap ada juga sih yang kerjain ya aneh mah ikutin kiai aja dah. Kalau sekarang nggak pernah kerja sholat sunnah qobliyah maghrib. Kalau ba'diyah memang maka ada jadi ada sholat sunnah ba'diyah maghrib. Tsumma sholil fardhu ba'da jawabil mu'adzini wa iqamati. Kemudian sholatlah kamu sholat fardu ba'da jawabil mu'adzini wa iqamati, setelah menjawab panggilan azan daripada muadzin dan iqamah. Ai
wa ba'da rakaataini khafifataini. Artinya setelah menjawab azan dan iqamah, dijelaskan oleh itu kalimat Imam Ghazali. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Nawawi, ba'da rakaataini khafifataini. Artinya setelah melakukan sholat 2 rakaat yang ringan. Fahma qoblal maghribi, yaitu 2 rakaat itu adalah sholat sunnah qoblal maghrib atau qobliyah maghrib. Sunnatu ghairi muakkadatin, itu sholat sunnah ghairu muakkadah. Bisa sunnah ghairu muakkadah. Kama shahahun Nawawi, sebagaimana ini telah disahihkan oleh Imam Nawawi Damaskus. Jadi ada Syekh Nawawi, ada Imam Nawawi. Kalau Syekh Nawawi kita Al-Bantani. Ini kalau Imam Nawawi Damaskus yang ngarang kitab Al-Adhkar Nawawi. Beda zaman. Jadi lebih dahulu Imam Nawawi Damaskus, baru Syekh Nawawi kita. Jadi Imam Nawawi sudah wafat, Syekh Nawawi masih ada, karena tahunnya beda. Cuma dapat sejarah dari Maulana Abbas, ternyata mereka berdua pernah bertemu gitu. Secara zahiriyah, bukan secara batin, secara zahir ternyata. Kita diceritain oleh Maulana Abbas itu Syekh Nawawi ketemu. Kemudian dia mau ngadu karomah gitu. Ngadu karomah. Ketika Imam Nawawi bilang kayaknya enak lah makan rambutan gitu. Karena Imam Nawawi tahu kalau di Indonesia lagi musim rambutan. Nah, itu Syekh Nawawi yang kalah, ada yang belakangnya dia rambutan. Ikut rambutan banyak itu. Ada aja langsung, tidak ada. Kemudian Syekh Nawawi balas balik, habis makan rambutan tuh hawanya haus. Iya, sementara situ nggak ada air. Nah, Imam Nawawi juga mau kalah, itu tembok diketuk aja pakai jaringnya keluar air. Minum dah gitu. Jadi dari karomah dia kata paling awas adu karomah namanya. Padahal zaman mereka beda gitu. Zaman itu mereka beda. Cuma ketemu ya itulah ya rahasia lalu kita tidak tahu. Wasoli ba'dahu fardu, dan salatlah kamu setelah melakukan salat fardu qabla atatakallama, sebelum kamu berbicara, wa qabla an tashtagila bi syai'in, dan sebelum kamu sibuk dengan melakukan segala sesuatu. Rakaat ini yaitu kamu melakukan 2 rakaat, taqra'u fihima, kamu membaca di 2 rakaat itu qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Jadi rakaat pertama qul ya, rakaat kedua qul hu. Ini salat sunnah ba'diyah maghrib. Bahwa ratiban maghribi, maka keduanya itu 2 rakaat itu adalah salat sunnah rawatib maghrib. Muakkadatun, yaitu sunnah muakkadah. Ini kalau ba'da maghrib muakkadah, tapi kalau qobliyah maghrib 2 itu muakkadah. Wa in shallaita ba'dahuma, dan apabila kamu melakukan salat ba'dahuma, setelah kamu mengerjakan salat sunnah qobliyah ba'diyah maghrib 2 rakaat, arba'an, lalu kamu mengerjakan salat sunnah lagi 4 rakaat, tutiluhunna, yang kamu panjangkan bacaan pada tiap rakaat itu, bahuna aidon sunnatun, maka yang 4 rakaat itu termasuk sunnah juga.
Wahya sunnatul awwabina, yaitu yang dinamakan dengan sholat sunnah awwabin. Itu sholat sunnah awwabin itu mah dikerjakannya habis maghrib, itu namanya sholat sunnah awwabin. Setelah kita sholat maghrib, kemudian kita sholat sunnah ba'diyah maghrib, nah kita mau sholat sunnah lagi tuh. Nah itu sholat sunnah awwabin tuh. Wa in amkanaka an tanwiya i'tikafa ila isya'i wa tahya ma bainal isya'aini bi sholati fa'al. Wa in amkanaka, jika memungkinkan bagi kamu an tanwiya i'tikafa, bahwa engkau meniatkan beriktikaf ila isya'i, sampai datangnya waktu isya', wa tahya ma bainal isya'aini, dan kau menghidupkan waktu di antara dua isya. Dua isya ini salat maghrib dan salat isya, dinamakan isya'aini, dua salat isya. Di sholati, engkau menghidupkan waktu antara salat maghrib dan salat isya dengan sholat, fa'al, maka lakukanlah. Jika memang memungkinkan buat kita, kalau memang kita nggak ada kerjaan lagi, urusan dagang kita udah beres, urusan kerjaan kita udah beres, TR kita udah rapi semuanya, kosong lah waktu kita nggak ada kerjaan, dan memang waktu kita saat itu luang, nah kita isi waktu luang itu, yaitu waktu antara maghrib dan isya, kita isi dengan melakukan sholat, fa'al, maka lakukanlah. Fa'inna wayata sholatil awwabina ishruna raka'atan, karena sesungguhnya paling puncaknya sholat sunnah awwabin itu paling tinggi, paling banyak ishruna raka'atan, 20 rakaat. Itu sholat sunnah awwabin paling banyak 20 rakaat. Wakilnya situ rakaatun, dan ada yang berpendapat juga bahwa paling banyak itu adalah 6 rakaat. Kama fadahu Bujairumi, sebagaimana ini diterangkan oleh Imam Bujairumi. Wa kama qala al-Ghazali fi Ihya'i, dan begitu pula sebagaimana keterangan yang diberikan oleh Imam Ghazali yang Ihya'i dalam kitab Ihya' Ulumuddin. Wa nukila min fi'li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dinukil dari perbuatan Rasulullah SAW bainal isya'aini, di antara dua isya, yaitu maghrib dan isya, situ rakaat, itu 6 rakaat. Jadi dasarnya pendapat ada yang mengatakan rakaat atau lainnya, cuma yang masyhur usul rakaat itu 20 rakaat. Waqala al-Bujairumi, dan berkata Imam Bujairumi, naqala 'an ar-Ramli, menukil daripada Imam ar-Ramli, wa salatul awwabina ishruna, dan adapun salat sunnah awwabin itu adalah 20 rakaat, bainal maghribi wal isya'i, yang dikerjakan di antara maghrib dan isya. Nah, jadi kalau kita rujukan imam fikih kita, kalau dari Imam Syafi'i itu kan pembahasan fikih itu ibaratnya masih belum matang gitu. Jadi kalau kita baca kitab Imam Syafi'i, pasti kita banyak kali paham, pasti. Tapi setelah itu di antara murid-murid Imam Syafi'i ada yang menerjemahkan ucapan qauli Imam Syafi'i. Di antaranya itu ulama yang masyhur itu adalah Imam Romli dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, dua imam inilah yang dengan sebab wasilah mereka bahasa fikihnya Imam Syafi'i mudah kita pahami. Gitu. Kalau bukan sebab mereka susah sampai sekarang. Imam Syafi'i bahasanya tinggi, bahasanya tinggi. Nah, ini kedua imam ini yang jadi patokan rujukan ulama kita. Kalau dari Imam Romli, dari Imam Ibnu Hajar.
Jadi keseringan lah sebutnya Imam Romli keseringan sama aja sih. Karena dua murid spesial ini yang bisa menerjemahkan, yang bisa memahami kaulnya Imam Syafi'i secara matang gitu. Kemudian mereka menyusun berbagai macam kitab, nah itu menjelaskan, menerjemahkan kaulnya Imam Syafi'i. Dari Imam Mujairidi, dari Imam Mujairidi menukil daripada Imam Romli bahwa salat sunat awabin itu adalah 20 rakaat. Bainal maghribi wal isya'i yang dikerjakan di antara salat maghrib dan isya. Nah, ini beda ya, pendapat yang mengatakan 20 rakaat tidak kuat ini soalnya. Warwiyat sitan warba'an warok ini, dan diriwayatkan juga ada yang mengatakan sitan 6, warba'an, dan ada juga yang mengatakan 4, warok ini, dan ada juga yang mengatakan 2 rakaat. Fahuma aqalluha, maka paling sedikitnya salat sunnah awabin itu adalah 2 rakaat, paling sedikitnya. Faqad warada fi fardin dzalika, dan sungguh telah datang keterangan di dalam menjelaskan keutamaan salat sunnah awabin. Ai ihya'u ma bainal isya'aini bi sholati wal qur'ani kama fil ihya'i. Artinya menghidupkan waktu di antara sholat maghrib dan sholat isya disolati, baik dengan melakukan sholat wal qur'ani maupun dengan membaca Al-Quran tadarusan, kama fil ihya'i, sebagaimana keterangan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Mala yusuf, yaitu keutamaan yang tidak terhitung banyaknya. Jadi sangat banyak sekali keutamaan waktu di antara sholat maghrib dan isya. Nah, ini kan orang tua dulu kita asal bisa maghrib bisa jangan kemana-mana, mati TV semua stop. Kalau pegang handphone, angkat handphonenya, baca Quran dulu, pegang Quran sampai duduk bisa nggak? Kalau bisa baru dah boleh mau ngapain dah boleh dah. Baca doang sir. Masalah coba. Ada kalau bisa dibiasain itu, biasain jangan sampai hilang kebiasaan habis maghrib itu. Lagi libur dah. Libur ya Pak itu. Jalan-jalan. Sukanya bola sih. Ya, Imam Ghazali berkata, Imam Al-Ghazali fil Ihya, di dalam kitab Ihya, man akafa nafsahu fima bainal maghribi wal isya'i fi masjidin jama'atan lam yatakallam illa bi sholatin aw bi qur'anin kana haqqan 'ala Allahi ayyabna lahu qasraini fil jannati masiratu kulli qasrin minhuma mi'ata 'amin. Berkata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, barang siapa yang beriktikaf pada waktu antara maghrib dan isya di masjid jamaatan, lalu dia melakukan salat jamaah maghrib dan isyanya, lam yatakallam, enggak ngobrol, enggak kongkok, illa bi sholatin, kecuali ia melakukan salat, atau bi Qur'anin, atau membaca Al-Quran, karena haqqan 'ala Allahi, adalah menjadikan satu hak atas Allah, ayyadna lahu qasraini fil jannah, bahwa Allah akan membangunkan bagi dia 2 istana di dalam surga. Nah, itu pahalanya. Di antara keutamaan kita menghidupkan waktu antara salat maghrib dan isya, Allah bangunkan, Allah dirikan buat kita 2 istana di dalam surga. Karena kita menghidupkan di antara 2 waktu maghrib dan isya. Jadi Allah buatkan 2 istana di dalam surga. Kita mau tidur di lantai berapa boleh lah. Hotel kita.
istana kita, hotel kita, ya, aja. Ajak keluar. Ajak dari kita, ini kita ke lantai 5, ayo. Ya, kalau yang namun tutup aja, nggak usah. Masiratu kulli qasrin minhuma, yang jarak di antara tiap-tiap istana daripada dua istana itu mi'ata amin, yaitu sejauh perjalanan 100 tahun. Yaitu jarak antara dua istana itu perjalanan 100 tahun. Kita kalau perjalanan 100 tahun itu taruhlah jalan kaki 100 tahun, lumayan jauh jalan kaki aja. Itu apalagi sekarang kita naik pesawat itu kalau 100 tahun namanya. Kagak turun-turun. Pesawat. Belum. Pesawat jalan tuh, dia aja bisa ngeliat. Iya, tahu di atas nyemplung ya. Habis bahan-bahannya. Nah itu ibarat gitu. Kita jalan kaki aja itu 100 tahun itu udah jauh gitu. Nah itu jarak kedua istana kita itu kalau kita menghidupkan waktu antara salat maghrib dan isya. Wa yadrisu lahu bainahu wa hirasan, dan Allah akan menanamkan baginya di antara dua istana itu hirasan satu tumbuhan. Laqafahu ahlul ardi lawasa'ahum, yang sekiranya seluruh penduduk bumi kalau mengelilingi itu pohon lawasa'ahum cukup, nggak desek-desekan, nggak ada. Saking gedenya itu pohon, seluruh penduduk bumi itu mengelilingi itu pohon dan tetap di situ udah cukup, nggak ada yang terlantar, nggak ada yang dapat tempat, nggak ada. Saking gedenya itu pohon. Kalau penduduk bumi nongkrong gitu, ada cukup gitu. Apalagi Surya sendiri sambil ngopi, lega itu, legaan. Iya, lo di sana ya, sedang mampir di sana DJ, DJ-nya lagi. Udah kok ya, lewat dah. Jangan ditegur dah. Itu dia adalah fadilah keutamaan kalau kita menghidupkan waktu antara maghrib dan isya. Apalah itu, dan berkata lagi Imam Ghazali, wa in kana masjidu qariban min manzilika, dan apabila masjid itu dekat dari rumahmu, fala ba'sa an tusalli tilka sholata fi baitika, maka tidak mengapalah kamu melakukan sholat itu, sholat sunnah itu maksudnya fi baitika, di rumah kamu. Ini yang dimaksud sholat yang dilakukan di rumah ini pasti sholat sunnah. Karena sholat sunnah apapun afdolnya di rumah. Sholat sunnah apapun itu afdolnya di rumah. Kecuali sholat sunnah id, afdolnya berjamaah. Dan sholat sunnah tarawih itu afdolnya berjamaah. Ilam yakun azmuka mukufan, meskipun kamu enggak berniat beriktikaf di masjid, di dalam masjid. Jadi nggak apa itu kalau kita ternyata rumah kita tak tetanggaan gitu masjid. Nah, saya melakukan sholat sunnah di rumah aja dan nggak apa-apa itu, nggak apa-apa, nggak masalah. Wahya ay hadhil arba'u aw ma bainal isya'i, wahya dan yaitu artinya 4 rakaat, aw ma bainal isya'i atau sholat yang diantara 2 isya, maghrib dan isya, wa fi ba'atin musahi wa huwa, dan pada sebagian naskah bukan wahiyah, wa huwa. Kalau wahiyah kan manas, wa huwa ditakdir dengan dhamir zakar mudzakkar, wa huwa. Nasyiatul laili, yaitu adalah permulaan malam. Al-madhkurati fi qoulihi ta'ala, yang disebutkan di dalam firman Allah Ta'ala, inna nasyiatal laili hiya asyaddu wa aqwamu qila.
surah Al-Mudaththir. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu waq'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya permulaan malam itu adalah asyaddu waq'an, waktu yang sangat tepat untuk kita meraih kekhusyuan, wa aqwamu qila, dan waktu yang sangat berkesan untuk kita melakukan bacaan Quran atau bacaan wirid dan lainnya. Artinya inna bad'al laili bi sholati asyaddu muwafaqatan. Artinya bahwa permulaan malam yang kita isi dengan melakukan sholat itu asyaddu waqan bainal qalbi wal basari wasami wal lisani. Paling cocok, paling pas antara hati, mata, pendengaran, dan lidah. Nah ini kalau kita mau melakukan penggabungan antara hati, mata, pendengaran, dan lidah, nah ini yang kita ambil waktunya adalah permulaan malam, yaitu mabainal maghribi wal isya, yaitu waktu antara salat maghrib dan isya. Nah itu kita ambil waktunya, kita raih di situ. Lin qita'il aswati wal harakati. Karena saat itu terhentilah suara-suara dan gerakan-gerakan. Ini menurut Syekh Nawawi begitu. Karena saat itu terhenti segala suara-suara dan gerakan-gerakan. Wa'azumu sidadan min jihati waqa'ihi fil qulubi lihuduril qalbi. Dan waktu ini juga adalah yang paling tepat dari sisi kejadiannya di dalam hati, dihuduril qalbi, untuk supaya kita bisa menghadirkan hati. Ya, kita latih untuk hati kita untuk bisa khusyuk. Di andal aswata hadiyatun, karena sesungguhnya pada saat itu suara-suara itu hening. Wa dunya sakinatun, dan dunia ini tenang. Ya, saat itu. Jadi ketika itu suara-suara hening dan dunia tenang. Jadi kita bisa melakukan atau latihan hudurul qalbi, kita bisa melatih hadir hati kita saat itu. Wa kana Ali bin Husain, dan adalah Imam Ali bin Husain. Jadi Imam Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ini cucunya Sayyidina Ali, namanya Ali juga. Imam Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Yusolli bainal maghribi wal isya'i, bahwa ia melakukan sholat di antara maghrib dan isya. Wa yaqulu, dan ia mengatakan huwa nasyiatul lail, bahwa waktu di antara sholat maghrib dan isya itu adalah nasyiatul lail, yaitu permulaan malam. Sama fi Siratul Munir, sebagaimana keterangan ini dalam kitab Siratul Munir. Dianahu, karena bahwasanya ema bainal isya ini, artinya waktu di antara dua isya itu, maghrib dan isya, awalu nas'atin, yaitu permulaannya malam. Bil hamzati, dengan memakai huruf hamzah, nas'ah dunal wawi, bukan naswa, bukan menggunakan waw. Nas'ah bukan naswa. Ai awalu sa'atil laili, artinya permulaan waktu malam. Wa amman naswa, adapun kalau menggunakan wawu, lafaz naswa bil wawi, dengan wawu, fa maknahu as-sukaru, maka maknanya itu adalah mabuk. Naswa itu artinya mabuk. Kalau nas'a yaitu permulaan, naswa mabuk. Jangan sampai kita kasih nama, salah nama, namanya naswa. Oh naswa namanya, nggak taunya ini mabuk. Repot. Hari dia kerjanya. Itu naswa dah mabuk. Ini nazwa di naswa. Nazwa siapa itu naswa. Naswa di mabuk.
Kama ulima minasihahi wal misbahi, sebagaimana diketahui ini dari kitab As-Sihah wal Misbah dan kitab Al-Misbah. Alhamdulillah.